Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hema Crochet. Di video kali ini aku mau ngajak kalian nonton behind the scene aku mengerjakan tas ini. Kalau kalian follow Instagram aku pasti tahu dong ini tuh project apa. Ya, ini tuh project untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Lebih lengkapnya yuk kita tonton. Halo crochet lovers. Oke, jadi ini video pertama aku menceritakan tentang perkembangan pembuatan Big Project for Nusantara. Mungkin teman-teman udah denger ya openingnya kayak gimana. Tapi di video kali ini aku mau cerita dulu tentang pola sama pemilihan benang. Jadi aku tuh dapat polanya yang ini bentuknya ada yang tahu nggak apa? Ini tuh adalah bukan sosis Solo, lumpia Semarang. Ini lumpia Semarang. Dan yang kesan pertama ketika aku dapet pattern ini adalah sedikit bingung dan tertantang gitu, challenging, karena kalau ngeliat dari komposisi warnanya aja di sini aku hitung ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 warna, belum lagi warna dasarnya warna putih itu ada 6 warna, jadi cukup banyak ya warnanya. Makanya aku pertama kali tuh kepikiran langsung ngubah ke warna dasarnya. Warna dasarnya ini aku nggak akan pakai warna putih, karena selain kebanyakan itu juga aku mikirnya kalau buat tas warna putih itu takutnya cepat kotor gitu, cepat kelihatan kotor ya. Jadi aku putuskan melihat dari sini itu komposisi warna yang kayaknya bakal cocok buat bagian dasarnya itu adalah yang krim muda ini. Jadi nanti aku akan pakai 5 warna. Nah, setelah memikirkan warnanya apa aja, tentu yang paling bingung itu adalah menggunakan jenis benangnya dong. Akhirnya setelah berpikir jenis benang apa aja sih yang kayaknya bagus untuk project ini, kalau teman-teman yang lain tuh pada banyak yang menyarankan katanya pakai milk cotton. Cuman kalau untuk pribadi aku sendiri, aku gak terlalu suka bikin project yang non wearable itu menggunakan jenis katun ataupun sejenisnya gitu. Jadi aku lebih suka menggunakan jenis benang yang sintetis gitu, seperti polyester atau nilon atau apapun gitu. Karena dia akan lebih kuat. Jadi setelah berpikir kesana kemari, akhirnya aku balik lagi kepada benang yang aku suka, yang sampai sekarang aku masih favorit banget sih untuk mengerjakan project-project non-wearable, yaitu ini dia benang polyester Big Fruity Big Ply. Ini aku belinya di toko langganan aku, Gomerajut. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli juga, aku tulisin linknya di kolom description di bawah. Terus aku mau share juga nih ke teman-teman, sebetulnya aku ini udah lumayan mengerjakan sampai ke 20 baris ke atas. By the way ini tuh tanggal 7 Juli ya, jadi udah hamin 2 minggu ke deadline, tapi ya baru segini. Emang sih dasar moodnya tuh belum terlalu kekumpul. Jatuh guys, maafkan. Sepertinya aku membutuhkan membeli tripod yang baru. Sampai mana tadi? Merangkai kembali. Oke, jadi ini udah hamin 2 minggu, tapi nggak apa-apa. The power of kepepet, dan maksudnya kayak aku tuh lebih tertantang gitu. Yang penting aku udah ngerti dulu gitu, kayak nanti mau mikirin konsepnya kayak gimana, dan bikin patternnya udah ada juga, jadi tinggal dikerjain aja. Dan kebetulan aku banyak waktu luang juga sekarang. Jadi yang bikin aku bingung tuh, kemarin aku udah tester nih 20 baris dengan menggunakan teknik tapestry. Jadi teknik tapestry-nya ini tapi nggak full ngikutin semua benang dari kiri ke kanan gitu, karena biasanya kalau aku bikin tapestry itu kan kayak round gitu kan, rounding gitu. Sementara yang ini tuh buatnya harus per lembar gitu, jadi ada bagian depan sama bagian belakang, which is si benangnya tuh harus dibolak-balik gitu. Dan ketika dibolak-balik, aku awalnya nggak ngebawain semua benang dari awal. Tapi jadinya kayak gini nih, kelihatan agak menumpuk gitu ketika pergantian benangnya lebih banyak. Kalau yang ini kan cuman 1 benang doang, yang ini udah mulai numpuk nih 3.
Jadi sekarang kayaknya aku bakal, gak tau nih, mending dilanjut atau bongkar ya, mumpung masih 20 benang. Mumpung masih 20 baris. Aku mikir dulu ya. A few moments later. Kayaknya aku bongkar deh. Soalnya gak apa-apa lah. Meskipun tidak ada yang sempurna, tapi aku ingin ini lebih sempurna gitu. Jadi mari kita bongkar. Bongkar ya. Kita ulangi dari awal. Oke, ini udah dibongkar semua. Mari kita mulai lagi dari awal. Oke, ini progres udah sampai row ke-15. Ketika udah diperbaiki, jadi lebih oke. Suka, jadi nggak terlalu numpuk karena setiap stitchesnya itu aku selipin satu helai benang. Jadi semuanya itu diusahakan 2 pergantian warna aja. Halo Crochet Lovers, ini kedua kali aku filming tentang update Big Project for Nusantara. Dan ini tanggal 15 Juli, hari Jumat. Aku mau nunjukin progres aku mengerjakannya itu udah sampai sini, udah sampai row 31. Jadi setelah kemarin dibongkar, ternyata hasil yang sekarang itu aku lebih puas ya. Karena jadi si ketebalannya itu sama, lebih rapi gitu loh. Terus di sini bagian belakang, ini bagian depan, sama-sama ya, nggak terlalu beda jauh. Terus aku mau lanjutin lagi yuk ke round selanjutnya, balik ke round selanjutnya. Let's go, kita lanjutkan. Oh iya, aku mau nunjukin teknik yang aku pakai. Jadi teknik yang aku pakai itu adalah teknik tapestry dan intarsia. Jadi gabungan dua ya. Ini kecabut ujungnya, gak apa-apa. Oke, aku jelasin dulu. Jadi kalau teknik tapestry sama intarsia itu bedanya apa? Kalau teknik tapestry itu kan kita changing color ya, atau perbedaan perbedaan warna, tapi si benangnya itu diikutkan gitu. Jadi kalau misalkan di sini berubah warna abu, yang warna krimnya dia ikut aja ke sini kan, terus ganti lagi. Terus kalau misalkan intarsia itu kita drop benangnya dan kita nggak lanjutin, tapi kita ganti langsung pakai benang yang baru. Nah, kenapa aku bilang si tekniknya ini digabungkan? Karena memang ketika di bagian yang ini nih, yang bagian krim, bagian dasarnya ini aku hanya menggunakan satu warna benang. Sedangkan ketika udah mulai masuk ke pola, ini campuran benangnya tuh banyak banget. Ini bisa dihitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu, ada 5 warna. Nah, kalau misalkan di bagian yang ini, misalkan dengan yang orange, itu kan masih aman nih, cuma 2 warna doang. Tapi udah masuk ke sini, itu udah 3 warna. Jadi kalau misalkan di tapestryin, semuanya diikutin, itu nanti pasti di sini akan menggelembung gitu. Makanya aku drop di sini dan aku ganti pakai benang yang baru, warna krim di sini gitu. Jadi di sini pakai teknik intarsia, terus di sini pakai tapestry biasa. Begitupun dengan yang ini, ketika ada 3 pergantian warna, 1, 2, dan 3, itu aku drop yang bagian krimnya, terus aku ganti yang warna abu-abu. Terus, nah ini ada 1 helai benang yang diikutkan warna krimnya untuk mengisi pattern yang sebelah sini. Begitupun dengan yang ini. Yang diikutkan itu bukan yang krimnya tapi yang abu-abunya, karena di sini aku masih menggunakan warna abu-abu. Pokoknya sebisa mungkin setiap satu stitches itu kalian hanya mengikutkan 1 helai benang. Jadi kalau misalkan yang polosan kayak gini, itu kalian usahakan membuat 2 helai kayak gini nih.
Jadi satu stitch buat menggunakan SC, untuk membuat SC, satu stitch untuk bagian ikutinnya doang gitu, supaya nanti ketebalannya sama. Oke, mudah-mudahan dimengerti ya. Kalau nggak ngerti, tanya aja di kolom komentar di bawah. Hai, ini progress sampai filming ketiga. Itu aku lagi buat back panelnya dulu, karena yang depannya aku lagi stop dulu aja. Lagi mager, ini baru nyampe row 40. Udah nyampe sini, udah kelihatan kan. Ini bagian belakangnya. Terus kita kerjain yang bagian belakangnya dulu. Nah, ini loh maksud aku yang setiap satu warna itu pasti supaya ketebalannya sama harus ada satu benang yang diikutin. Jadi aku bakal bikin SC dulu sebaris ini, kebalikannya. Terus nanti aku bakal tunjukin gimana caranya supaya si ujungnya ini rapi. Nah, kita lihat ini ya cara membuat single crochetnya. Ini seperti biasa, single crochet biasa, kita balik. Nah, satu helai ini kita ikutin, kelihatan nggak? Masuk aja kayak gini, terus bikin SC, tapi dia diikutin gitu. Ini terus sampai sini. Oke, ini terakhir. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita bikin SC biasa, kan tinggal ya udah bolak-balik gitu. Nah, karena ini ada bagian tengah-tengah untuk menyeimbangkannya, jadi supaya lebih rapi kita bentangkan dulu. Terus ini perlahan ditarik aja sampai pakai perasaan aja gitu loh, kayak dia udah rapi apa belum. Kalau misalkan udah rapi, ini udah deh, tinggal balik lagi bikin SC kayak tadi. Oke, ini semua bagiannya udah beres, tinggal aku gabungkan bagian depan, belakang, sama pinggir. Karena kebetulan kemarin pas buat bagian belakang ini aku sempat kehabisan benang warna krimnya, tapi ternyata untung aja masih punya sedikit lagi stok. Jadi aku ganti si warnanya, nggak full warna krim kayak gini, tapi aku ganti jadi warna bawahnya tuh ada warna orange dan coklat, atasnya ada warna abu dan hijau. Tinggal kita gabungkan. Selesai menyambungkan, tinggal buat gagangnya. Oke, dan ini dia hasilnya. Ini ukuran tasnya lumayan gede banget, lebarnya tuh 35 cm dan panjangnya 42 cm. Terus ini aku sedikit tambahin detail untuk bagian handle-nya pakai slip stitch biar lebih kuat juga. Dan selesai. Jangan lupa ya, kalau kalian mau lihat-lihat karya-karya lainnya bisa cek di Instagram @lainusantara. Terima kasih sudah menonton behind the scene pembuatan tas ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.